yang biasa sekarang dipakai, yaitu switch. Terserah vendornya bermacam-macam, apakah itu Juniper, apakah itu Mikrotik, ataukah itu Cisco. Nah, layer 2 konsentrator ini ya tentu ini sebagai pusat komunikasi data di jaringan lokal ya biasanya ya. Jadi kalau switch ini berhubungan di jaringan lokal. Terserah nanti mau diimplementasikan VLAN ataupun VLAN seperti itu. Kemudian di layar 2 ini tentu akan ada datanya ya yang biasa dipakai yaitu yang namanya frame. Nah, ini adalah frame. Frame ini dia memiliki format data uniknya sendiri, di mana nanti erat hubungannya port security itu di sini. Nah, di sini. Jadi port security ini bekerja di layer 2 dan dia akan mengolah informasi MAC address. Yang diolah adalah MAC source dari perangkat yang terhubung ke konsentrator. Ini kita coba bayangkan dulu sedikit. Jadi misal saja sekarang kalian beberapa waktu yang lalu magang ya di perusahaan. Oke, ini saya bawa satu vendor. Kita ilustrasikan misalnya ketika kalian magang, biasanya kalian magang itu diletakkan di suatu ruangan dan di ruangan tersebut ada meja ya, biasanya seperti itu. Nah, disitulah kalian duduk. Ini si Ailis, ini si John misalnya, kemudian ini si Fulan. Ailis, kemudian John, dan ini adalah Fulan misalnya. Ketika kalian duduk di meja tersebut, ada kabel nganggur misalnya pada saat kalian KP. Nah, di masing-masing meja itu. Karena kalian anak baru, magang, datang ke perusahaan tersebut, ada kabel nganggur ini pasti kalian pakai. Kalian bawa laptop, kemudian kalian colok. Nah, ini. Kalau ini switch-nya biasa saja, kemudian si pengelola jaringan di lokasi tersebut juga tidak aware dengan konsekuensi ada seseorang yang dari luar, yang orang yang tidak unauthorized, datang ke suatu tempat, kemudian ada kabel nganggur, dia colok, dan kebenaran di sini, misal saja di jaringan lokalnya pengalamatannya DHCP misalnya. Akibatnya apa di sini ketika ini diimplementasikan seperti ini DHCP misalnya, maka komputer Alice, John, sama Fulan ini tentu akan memperoleh IP address ya. Dia akan dapat IP address secara dinamis, IP address, MAC, kemudian gateway, dan DNS. Informasi 3 ini ya biasanya, 4 ini ya standar biasanya yang terimplementasi di jaringan komputer ketika kita mengimplementasikan DHCP server. Nah, akibatnya anak magang ini yang mungkin kemarin adalah kalian, nah misalnya dapat IP address, subnet mask, gateway, dan DNS, tentu ada orang lain yang memang sudah dari awal, misalnya dia terhubung ke jaringan lokal tersebut di sini. Nah ini misalnya, anggap saja ini adalah direktur misalnya ya di perusahaan tersebut. Tentu komputer Alice sekarang ini bisa berkomunikasi dengan komputer direktur. Minimal bisa di ping. Jadi misal saja kalau IP direktur di sini adalah 192.168 misal saja 10.100, yang IP John ini karena dia mendapatkan IP dari DHCP server, dia akan dapat IP ini 192.168 10.150 misalnya. Nah ini. Nah di sini problem itu timbul karena ada ketersediaan infrastruktur di meja anak magang ini dan anak magang ini nggak bisa dicegah kan, kayak kalian duduk nggak dimonitoring, nggak didampingi oleh pegawai di sana, ada kabel nganggur ya pasti kalian colok di laptop. Kalian colok di laptop. Nah, akibatnya apa ketika yang seperti ini? Tentu jaringan ini punya potensi dapat
dilakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak kita kehendaki atau tidak dikehendaki oleh si pengelola jaringan di perusahaan tersebut ataupun yang tidak dikehendaki oleh direktur ini. Ini bisa dibayangkan nih, misal saja komputer John sudah dapat IP, dia bisa berkomunikasi ke sini. Nah, dia bisa berkomunikasi ke sini. Minimal komunikasi yang sederhana. Kondisi yang sederhana itu entah nanti urusannya apa, mau melakukan kejahatan ataupun tidak, mau mencuri informasi ataupun tidak, misalnya seperti ini. Minimal dia bisa ping lah. Ping misalnya ya 192.168.10.100 tadi. Dan hilang semua yang saya gambar tadi ya. Bisa di back. Ini. Ya, gambarnya seperti itulah intinya. Saya gambar cepat lagi. Nah, ini yang John, misalnya ini yang direktur tadi. Nah, minimal dia bisa ping dari direktur dari John ke direktur. Enggak, John ini punya niat baik atau enggak, misalnya. Alasan dia terhubung ke jaringan ini apa sih motifnya? Ternyata kalau komputer John ini alasannya penting bisa sosial media, bisa buka Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, ya setidaknya yang dirugikan hanyalah traffic internet ya, dipakai oleh orang lain untuk terhubung ke internet. Tapi kalau si John ini ada niat lain, misalnya menggali data-data sensitif di komputernya direktur ini, dan kebenaran komputer direktur ini punya vulnerability, wah ini fatal. Apalagi sekelas direktur tentu dia bisa memegang data-data penting perusahaan dalam hal bisnis ya, salah satunya itu. Nah, skenario kejadian seperti ini itu juga pernah saya alami dulu. Nah, dulu pada saat saya kuliah seperti kalian, pernah menggarap beberapa proyek. Salah satunya mungkin yang membekas di ingatan saya itu proyek di salah satu perusahaan bank besar di Palembang. Nah, ini perusahaan besar di Palembang. Perusahaan besar Palembang itu mungkin kalau dulu ya, dulu sistem operasi yang mereka pakai di zaman saya, anggap saja saya sudah pakai Windows 7 nih. Kalau sekarang saya udah pakai Windows 10. Nah, kalian bisa melihat aja eranya. Windows 7 ini mungkin sekitar tahun 2014 ke bawah lah ya, mungkin ya. Yang komputer yang dipakai direktur ini masih menggunakan Windows 98. Jauh sekali. Tapi bukan soal canggih atau enggaknya, tapi celah keamanan di sistem operasi ini. Nah, celah keamanannya, ini yang jadi bahayanya. Ini kurang celah keamanan. Ini kalau kalian cari di internet, kalian cari exploit, ini sangat banyak sekali yang seperti ini. Bug ini. Ya, sekelas perusahaan bank besar, ya memang mungkin nggak seperti saya ya, yang mungkin mahasiswa misalnya, kemudian sistem operasi terbaru ketika keluar saya bisa langsung pakai. Kayak kalian misalnya saya sekarang keluar Windows 10, kemudian bulan depan ataupun 2 minggu ke 2-3 bulan lagi keluar Windows 11. Biasanya kalian cepat kan upgrade sistem operasinya. Tapi kalau di perusahaan enggak, dia harus patuh terhadap SOP yang sudah ditetapkan. Jadi kayak komputer kantor ya, bukan komputer pribadi pegawai, tapi komputer kantor ya tentu mereka nggak serta-merta bisa langsung mengcustom sistem operasi yang mereka pakai. Jadi di perusahaan besar itu pakai Windows 98. Nah, akibatnya apa? Ketika saya masuk di situ, kebenaran ada project audit juga sebenarnya. Saya masuk colok nih kabel di situ, ada kabel nganggur, anggap saja di meja salah satu staf. Kan biasanya kalau di kantor itu kalian udah pernah KP, lihat aja rata-rata di perkantor itu menggunakan akses koneksinya itu menggunakan kabel. Jadi kabel nganggur tinggal kita colok.
Dan situ dengan tools yang sederhana saja kita scanning, kita pakai tools scanning, rank IP aja ya, kalau kita tahu IP-nya, rank IP, ya tentu kalau rank IP, misal saja komputer saya pakai IP 192.168.10.150 tadi. Nah, di sini saya bisa tahu, kemungkinan besar komputer yang lain, kalau seandainya satu segmen, itu komputernya, ini tadi, nggak bisa diganti. Oke, kalau seandainya satu segmen, ini nggak jauh-jauh ya. Kalau ini saya 192, 168, 10.150, komputer yang dipakai oleh IP yang dipakai oleh host yang lain, kemungkinan akan rentang dari sini nih. 1 sampai 254. Nah, tinggal di-scan aja yang mana yang up. Banyak tools ya seperti Nmap misalnya. Ini tool scanning Nmap. Yang paling sederhana ya ping aja satu-satu. Ping satu-satu ini. Misalnya ping 1, ping 2, ping 3, ping IP 4, dan seterusnya. Jadi kalau yang replay, kalau ada yang replay berarti itu hidup nyala. Nah, dan selanjutnya kita bisa kita scanning misalnya dan dapat informasi dari network tersebut, kita scanning secara spesifik port berapa yang terbuka misalnya di komputer ini. Dan juga di jaringan kita bisa tahu nih hostname dari komputer tersebut apa atau nama komputernya. Itu bisa kita dapatkan. Jadi ada indikasi label direktur misalnya ataupun keuangan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita scanning lagi service apa yang running di sini. Selanjutnya dari service tersebut kita bisa mengetahui, oh ternyata ada kelemahan di komputer direktur ini. Salah satunya dia pakai Windows 98, ada service A, B, C, D misalnya. Selanjutnya kalau kita tidak mau repot dengan teknik penetrasi, ya pakai aja exploit yang sudah ada. Apalagi kayak Windows 98, pada saat saya dulu melakukan audit 98, gampang sekali, exploitnya banyak. Sehingga apa? Setelah saya melakukan exploit tersebut, ya saya bisa akses komputer ini. Akses apa? Ya minimal akses konsol seperti ini ya. Akses konsol, saya bisa dapat akses konsolnya. Kemudian saya bisa akses direktori yang ada di komputer ini. Dan itu fatal. Fatalnya kenapa? Fatalnya yang sederhana ini. Ada orang yang datang, duduk di meja, kemudian ada kabel nganggur, dia nyolok. Terserah nanti urusannya ada di HCP server atau enggak. Kalau tidak ada di HCP server, tentu si John ini dia harus mencari IP yang usable, yang dapat digunakan di jaringan tersebut. Nah, inilah yang penting ya. Jadi di layer 2 ini ketika kita punya port-port koneksi yang dapat dipakai oleh end device untuk terhubung ke jaringan, kalau itu nggak dipakai, alangkah baiknya itu di-disable. Atau kita proteksi. Kita proteksi dengan konsep port security ini. Nah, oh ya, ini agak berisik sedikit ya di Zoom saya, karena saya paralel ini, ada rapat juga. Tadi, kalian kan ada kuliah jaringan kabel ya dengan Pak Reja. Oke, saya tadi tanya, yang jam 13.30 itu bisa nggak? Karena saya tahu Pak Reja itu nggak bisa kuliah jam 13.30. Karena beliau ada rapat ya. Ternyata kalian juga nggak bisa pakai jam 13.30. Ya sudah, nggak apa-apa, kita jam 4 ya kuliahnya. Nah ini, balik lagi di sini, ini kita disable. Atau kita proteksi, walaupun misal saja kabelnya ada, portnya nyala, kita bisa proteksi dengan beberapa aturan di layer 2 yang dapat kita terapkan. Nah, nanti basisnya apa? Basisnya adalah ini. Frame. Dan frame ini tentu akan ada MAC address. Nah, port pada switch secara default dia aktif. Jadi pada saat kalian pertama kali membeli perangkat ini, terserah nanti perangkatnya
mau vendor apapun, Juniper, Mikrotik, ataupun Cisco, secara default dia aktif. Dan secara default ini akan membentuk satu VLAN. Kalau seandainya pun itu bukan suite manageable, tentu akan semua portnya akan berada di segmen yang sama ya. Kemudian, suite itu tidak akan membatasi berapa banyak MAC address yang boleh akses ke suite. Kemudian, suite juga tidak membatasi MAC address mana saja yang boleh akses. Nah, artinya ketika ini tadi bisa diakses oleh perangkat lain secara fisik, port-port ini ya berarti komputer tersebut bisa terhubung. Tinggal urusan layer 3 ke atas ya. Secara layer 2 berarti bisa digunakan. Nah, di kasus seperti tadi, tentu ketika semua port ini aktif, maka kita bisa kelompokkan. Ada komputer yang sifatnya authorized, ada komputer yang sifatnya unauthorized. Kasus Joni tadi itu adalah komputer yang sifatnya unauthorized. Itu adalah pengguna yang tidak sah di jaringan tersebut. Kasarnya seperti itu. Ataupun di kasus lain kayak kalian, misal saja, ketika kalian berada di lab, misal saja, di lab ya, pada saat masuk lab, kalian pakai kabel yang ada di ruangan tersebut, kemudian kalian colok di komputer, itu sebenarnya kalian unauthorized. Kalian itu nggak diizinkan untuk akses ke jaringan tersebut. Tapi ya karena fisikalnya tersedia, dan tidak ada yang melarang untuk kalian menggunakan kabel tersebut, maka kalian bisa terhubung ke jaringan tersebut. Dan itu sebenarnya akan menurunkan tingkat keamanan dan kenyamanan dari pengguna lain yang ada di jaringan tersebut. Pak, boleh izin bertanya, Pak? Oh ya, silakan. Nah, kan tadi kan yang unauthorized host ini kan bakal bikin pengguna lain tuh menjadi antara tidak nyaman sama keamanannya berkurang, Pak ya? Ya. Nah, sedangkan untuk si unauthorized hostnya sendiri itu dampak negatif dari mereka yang didapat ke mereka itu apa, Pak? Kalau itu? Ya, yang pasti gini. Ketika unauthorized ini datang, mirip aja kayak ada penjahat masuk ke rumah kalian. Iya. Nah, kita ilustrasikan seperti itu. Tentu kalau dari sudut pandang unauthorized ini, dia pengen mendapatkan benefit ya dari aktivitas yang mereka lakukan. Dampak negatifnya apa bagi ini? Nah, ini ya. Ya, kalau si pemilik rumah mengetahui bahwa ada orang yang tidak diizinkan atau memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam rumah tersebut, ya minimal ya hukum rimba yang terjadi, bisa ditangkap, dipukulin kayak gitu. Kalau mau dibawa ke ranah hukum bisa, oh ini ada orang yang masuk ke wilayah yang memang dia nggak berhak, bisa dibawa ke ranah hukum. Nah, jadi di situ akan banyak konsekuensi bagi si unauthorized host ini. Nah, tinggal maksud dia masuk ke sini nih ngapain, kayak gitu. Kayak kalian misalnya, ini posisi kalian anak magang. Tiba-tiba di perusahaan itu memang belum ada briefing ya. Ada briefing mana yang boleh kalian lakukan, mana yang nggak boleh kalian lakukan di infrastruktur IT misalnya. Pertama kali baru masuk hari pertama. Tiba-tiba kalian datang, dikasih meja, ujuk-ujuk langsung nyolok kabel. Di mana kabel itu adalah jaringan privat untuk data center di perusahaan tersebut. Nah, ketika diketahui oleh supervisor kalian, pasti kalian dimarahi. Nah, ini kerugian bagi unauthorized ini. Dimarahin. Bisa dicap kurang ajar, bisa dicap tidak tahu diri, bisa dicap tidak sopan, kan seperti itu kan? Itu yang paling hukuman yang paling ringan mungkin ya, baru sebatas hujatan-hujatan ataupun perkataan-perkataan yang kasar. Kalau yang agak keras ya bisa dibawa ke ranah hukum. Yang agak keras lagi ya saling serang aja. Jadi kalau memang, kalau pikiran saya kalau ini memang ada niat jahat untuk men-take down ini, ya sudah
saling serang aja nih kalau punya kemampuan yang sama. Jadi syukur-syukur yang ini juga punya vulnerabilities. Nah, gitu kan. Jadi akan banyak skenario yang terjadi baik untuk yang unauthorized ataupun yang authorized. Jadi seperti itu. Tapi pihak yang paling dirugikan inilah yang pasti. Nah, ini akan yang paling dirugikan. Ataupun jaringan secara keseluruhan. Dia yang pasti nggak nyaman. Nggak nyaman dalam artian ya bayangkan kalau ini lagi asik-asik buka Facebook tiba-tiba misalnya ya ada tulisan. Nah misalnya ada tulisan wall-nya nulis sendiri. Ataupun Instagramnya ngepost sendiri. Kan jelas ini nggak nyaman dan nggak aman. Yang di sini jadi korban, jadi victim. Atau tentu kalau ada orang lain di sini kayak kalian, KP, magang, sudah tergoda dengan speed yang cepat di jaringan ini, kalian akan download. Nah, kalian download file yang besar. Tentu ya performa jaringan akan menurun kan. Yang authorized host ini tentu dia jadi terhambat dalam hal memanfaatkan fasilitas di jaringan tersebut. Nah, intinya kayak gitulah. Skenario-nya banyak ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, jadi di sini kalau tadi kan ini kita ada statement seperti ini. Secara default port pada switch itu aktif. Nah, di sini kita dituntut untuk mengamankan port yang memang tidak dipakai. Jadi kalau kayak ini tadi, ini nggak dipakai ya sudah. Ini harusnya kalau port ini nggak digunakan dan ini nganggur, port ini kita matikan. Atau kabelnya kita cabut. Nah, dari sini ya yang dicabut ya, kalau memang mau tetap diaktifkan. Tapi cara yang paling baik itu adalah kita disable dari sisi pengaturannya. Nah, ini kan masih ingat ya, pada saat mengkonfigurasi router atau switch, itu kita bisa pakai perintah shutdown. Shutdown seperti ini. Kalau kita pakai Cisco. Kalau kita pakai peralatan yang lain, mungkin redaksinya mirip-mirip seperti ini ya, disable, enable, seperti itu. Mungkin kalau saya stop dulu sharingan saya. Ya ini, kalau kita pakai mikrotik ya mungkin bisa kita disable, yang tidak dipakai di disable seperti ini. Ini ada yang nggak dipakai disable aja. Dibandingkan ini port yang nggak dipakai tetap posisinya aktif, walaupun kabelnya nggak tercolok ya. Nah ini kita disable ini, jadi lebih aman. Kalau seandainya misal saja ya, yang kasus ini tadi, karena port ini sudah di disable, walaupun ada porsi nganggur kosong yang biasa dipakai oleh mahasiswa, ada mahasiswa yang mungkin terlalu kreatif, nggak dijelaskan tentang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Akhirnya dia berpikiran ini kabel nganggur boleh dipakai, ataupun ada orang lain ini boleh dipakai, dia colok, maka komputernya akan tetap unplug. Nah kan jadi kalau bicara kabel koneksi kabel di sini akan unplug ya biasanya ya, walaupun kabelnya udah tercolok. Nah yang di sini ini virtual box virtual aja karena di laptop saya tidak ada Ethernet. Nah ini kan tetap silang cross biasanya. Nah kayak inilah cross walaupun udah dicolok. Dan tentu saja kalau dia kondisinya down seperti itu, maka data nggak bisa ditransmisikan ataupun data nggak bisa diterima. Nah, tapi cara yang seperti ini sebenarnya tidak fleksibel ya, cara yang seperti ini ketika interface yang tidak dipakai itu ketika tidak digunakan itu kita matikan. Coba bayangkan kalau seandainya port ini kan port ya, karena nggak dipakai, jadi kita yang disable, yang aktif aja kita pakai, yang
yang ada komputernya aja yang kita aktifkan, yang nggak ada komputer misalnya itu kita nonaktifkan. Nggak aja yang ini kita nonaktifkan. Di mana port ini tercolok di kabel misal saja di gedung B misalnya ruang 1 misalnya ya, tercolok di situ. Nah, karena ini nggak dipakai dan ini kosong misalnya, kita disable di sini, kita shutdown. Nanti kalau ini mau dipakai, kita no shutdown ya. Jadi ketika dipakai, ada komputer, dan ini komputer yang authorized misalnya, maka ini kita no shutdown. Ini kita sambungkan sini dan connect. Nah, problem seperti itu saya bilang nggak fleksibel, karena di sini SDM-nya harus selalu harus selalu standby. Ketika misalnya saja ada bos datang dan bos mau pakai kabel ini untuk connect ke jaringan, maka kita akses remote ke perangkat switch ini, kita remote, IT-nya nge-remote di sini, kemudian SSH misalnya ya, kemudian masuk ke interface 1 ini, kemudian no shutdown, baru sini bisa pakai. Nah, bayangkan pada saat itu karena pengen cepat misalnya si bos ini bos bisa kita bilang atau direktur tadi tidak sempat berkoordinasi dengan tim IT. Jadi dia tinggal colok aja. Akibatnya apa? Ya, walaupun dicolok, maka komputer ini tidak akan terhubung ke jaringan lokal karena port ini terdisable. Kayak kalian pakai tracer ya. Kan pada saat kita lihat shutdown pasti lampunya akan jadi merah ya. Ini bisa kalian coba juga nanti di paket tracer. Simulasinya bisa kok, port security ini di Cisco paket tracer. Continuous guys. Saya stop dulu ya karena harus login ini. Nah, misalnya kita punya komputer di sini, kemudian ada switch, dan kebenaran switch ini saya colokkan di port 1 misalnya, atau port yang lain ya, port 24 aja. Kemudian di switch saya masuk ke Ethernet 024. Nah ini. Jadi ketika saya ketik shutdown di sini, maka interface ini akan terdisable karena ini port 24. Walaupun sekarang misal ini nanti hijau ya, agak lambat karena ada inisialisasi dulu. Nah ini ketika saya ketik shutdown, maka ini down dan ini jadi orange atau merah ya, ini merah ya lebih tepatnya, mengindikasikan bahwa ini unplug. Nah dari sini dia jadi unplug nih, yang perangkat komputer ini unplug. Dan di sini portnya terdisable atau mati. Nah, ketika ada bos datang, nyolok ke sini, ya dia akan harusnya seperti ini. Walaupun di sini misalnya di set IP-nya statik dan lain sebagainya, port tersebut nggak akan bisa mengirim ataupun menerima data. Nah, di situ yang menuntut kita harus selalu standby. Kemudian juga kalau seandainya kasus seperti ini yang kita aktifkan. Tiba-tiba bisa aja di tengah malam ada orang masuk datang bawa laptop kemudian menyolok ke kabel yang portnya kita aktifkan. Bisa aja ada kasus seperti itu. Ini misalnya ini port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, port 6 ini kita aktifkan. Karena port 6 ini dipakai oleh direktur. Tapi direktur tidak setiap saat ada di situ. Ada kalanya ketika pulang dari aktivitas kerja, di luar dari jam kerja, direktur nggak standby di situ. Laptopnya dibawa pulang kan, dan kabelnya unplug.
Bisa jadi ada orang lain datang kemudian nyolok ke port tersebut. Sehingga yang bersangkutan terhubung ke jaringan yang kita miliki. Nah, itu jadi ada kelemahan-kelemahan lah intinya yang disable ataupun enable port dari suatu perangkat konsentrator. Nah, port security ini adalah keamanan layer 2 yang berfungsi untuk membatasi siapa saja yang dapat terhubung dengan switch. Port security membatasi hubungan ke switch dengan menyimpan alamat MAC address dari komputer. Nah, security ini lumayan sebenarnya diterapkan, walaupun nggak full secure, tapi setidaknya bisa membatasi akses-akses yang unauthorized tadi. Nah, pada port security, host yang MAC address-nya telah tersimpan pada perangkat switch, maka host tersebut bisa terhubung ke jaringan. Jadi hanya host-host yang sudah terdaftar MAC address-nya saja yang dapat menerima dan mengirimkan data di jaringan tersebut. Fungsi port security ini pada intinya dia menentukan sekelompok end device yang diizinkan untuk mengakses port tertentu pada switch. Kemudian port security juga dia memiliki violation ya, atau switch bisa menentukan tindakan apa yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap MAC address tersebut. Nah, pelanggaran itu seperti apa? Misalnya kayak ini nih. Ini semua port aktif. Tiba-tiba ada unauthorized host connect ke jaringan. Dan itu terdeteksi misalnya oleh port security di switch ini. Maka switch ini akan melakukan hukuman terhadap unauthorized host ini. Nah, hukuman ini berupa tindakan ya terhadap port ataupun pada host yang bersangkutan. Nah, jadi ada semacam kayak apa ya istilahnya, violation lah intinya ya. Intinya violation, susah jelasin istilahnya. Hukuman, violation seperti itu. Nah, manfaat dari port security ini kita bisa membatasi jumlah host yang dapat terhubung ke jaringan, kemudian dapat merekam MAC address host tertentu, kemudian sebagai alat pencegahan dari ancaman atau penyalahgunaan aset oleh user yang tidak bertanggung jawab, dia seperti itu. Atau user yang tidak berwenang lah ya. Nah, implementasi port security ini. Jadi kita tentukan dulu sekelompok end device yang akan diizinkan untuk mengakses port pada switch tersebut. Kemudian kita juga bisa mengizinkan hanya satu MAC address tertentu saja yang dapat mengakses port. Kemudian kita akan tentukan tindakan apa yang tepat terhadap end device yang tidak memenuhi aturan yang telah kita tetapkan. Nah, dalam penerapan port security itu dapat diartikan jika ada sebuah frame yang masuk, nah ini kan bicara frame ya, di frame ini ada MAC address pada suatu interface switch dan MAC address pengirim itu valid. Nah ini valid dalam artian terdaftar di switch tersebut, maka switch akan memforwarding frame tersebut ke tujuannya. Jadi di sini tadi ini kan ada MAC address nih. Komputer ini ada MAC address, anggap aja MAC address ini 48 bit ya. Saya simbolkan dengan A saja, MAC-nya A, yang ini adalah MAC-nya B misalnya. Kita bisa tahu ya, interface ini MAC-nya berapa, itu bisa kalian lihat di pengaturan jaringan. Jadi di sini bisa, nah ini tinggal di double klik, detail, dan sini ada physical address. Nah ini MAC address. Atau bisa pakai konsol ya, ipconfig/all. Maka akan muncul semua nih informasi tentang kartu jaringan. Ini yang Ethernet ya. Kita lihat yang Ethernet. Nah yang ini.
Yang internet. Ini bisa kita lihat MAC address-nya ini. 0A, 00, 27, 00, 00, 08. Ini sama. Nah, MAC address A ini kalau sudah terdaftar, maka komputer ini bisa mengirimkan frame, dan frame tersebut bisa di-forwarding oleh switch ini ke tujuannya, ke port tujuannya. Tapi kalau MAC B ini tidak terdaftar, misalnya di dalam switch ini, maka switch akan membatasi akses frame tersebut, dan dia tidak akan memforwarding ke tujuannya. Ataupun juga nanti switch bisa memblok frame tersebut dengan cara menonaktifkan switch ini, port ini. Jadi nanti violation-nya standarnya biasanya ada 3 ya. Ada 3 hukuman yang diterapkan oleh switch ini kepada unauthorized host. Salah satunya ya mendisable port atau tidak meneruskan frame ke tujuannya. Nah, sedangkan ini saya lanjut lagi menjelaskan tadi, sedangkan ketika MAC address PC itu tidak terdaftar, maka frame tersebut akan di-drop. Dan switch akan melakukan beberapa action hukuman atau violation. Nah, ini violation-nya jadi ada 3. Violation-nya ada shutdown, restrict, dan protect. Dari ketiga violation ini, semuanya tidak akan memforwarding traffic ya. Jadi ketika ada pelanggaran ya semua jenis violation yang kita pilih ini tidak akan memforwarding traffic. Jadi dia tidak akan meneruskan ke port tujuan. Kemudian dari sisi protect ini nanti akan ada syslog message yang dapat kita olah ya. Kita olah untuk keperluan tertentu. Kalau yang mode protect itu dia tidak menghasilkan syslog, kalau restrict dia menghasilkan syslog, kalau shutdown dia nggak menghasilkan syslog. Kemudian dari sisi display error message-nya ini dalam ruang lingkup Cisco ya, ini dia tidak akan menghasilkan error. Nah, jadi ketiga ini nggak ada menghasilkan error. Kemudian dari sisi increase violation counter, nah nanti ada pencatatan ya, pencatatan tentang violation yang terjadi di suatu port. Kalau protect ini tidak akan di counting. Tapi kalau yang restrict sama shutdown ini di counting. Jadi akan ada pencatatan pelanggaran yang terjadi di port tersebut. Kemudian protect, restrict, dan shutdown. Nah ini port shutdown. Jadi kalau yang protect dia tidak akan mendisable port, restrict juga tidak akan mendisable port. Ketika kita pilih shutdown, maka port tersebut akan dimatikan atau di-disable ya. Nah, bahasa sederhananya ya dari yang metrik yang tadi saya jelaskan, yang shutdown ini dia akan mematikan atau mendisable port dan switch akan mengirimkan notifikasi. Bisa ke dalam bentuk SNMP ya. Kemudian dari sisi restrict, ini tidak mematikan port, jadi berbeda dengan yang shutdown tadi, tetapi port tetap tidak bisa digunakan oleh switch. Nah, yang restrict ini dia akan mengirimkan SNMP. Protect ini tidak mematikan port, tetapi port tetap tidak bisa digunakan ya oleh host tersebut. Dan juga protect ini tidak mengirimkan SNMP. Nah, jadi pada intinya dari hukuman ini ada yang mematikan port, ada yang enggak. Nah, ini tergantung administratornya menerapkan. Jadi ada kalanya ya kayak kami di beberapa tempat itu akan menerapkan ini atau beberapa bagian itu akan menerapkan kondisi restrict atau protect ini, tapi tidak men-shutdown. Karena kalau men-shutdown ini terlalu keras ya. Ini terlalu keras. Kalau kita pengen aman sekali ya pakai shutdown. Tapi kalau yang restrict sama protect ini si klien, di sisi klien dia nggak tahu. Jadi kayak gini, restrict sama protect itu sama aja kayak ini.
Jadi ketika unauthorized host ini datang, kemudian dia nyolok ke port 24, sama aja kabel ini diputuskan nih. Nah, sama aja seperti itu. Protect sama restrict. Sorry, yang shutdown. Ini karena sudah sore. Yang shutdown itu sama aja kayak gini. Jadi yang tadinya ada unauthorized device datang ke suatu lokasi, kemudian karena violation-nya shutdown, ini sama aja kayak ini. Kabelnya putus. Walaupun kabelnya tetap. Nah, ini putus karena port di sini di-disable. Tapi kalau yang restrict sama protect, itu si klien, dia tidak akan merasakan bahwa dia tidak akan mengetahui bahwa misal saja dia dihalangi untuk connect ke jaringan tersebut. Di sisi klien akan tetap terlihat yang seperti ini, hijau. Nah, ini. Dia tidak menyadari bahwa misal saja di sini portnya disable. Jadi bukan terdisable, non-aktif ya untuk memforwarding traffic frame. Saya ulangi sederhananya saja, kalau yang shutdown itu sama aja kayak ini nih. Ada tanda cross. Nah, jadi kalian bisa coba di jaringan Ethernet kalian, kalau seandainya kabelnya kalian cabut, dia unplug kayak gini. Ada cross ya di sini. Biasanya crossnya kecil kayak ini. Nah, yang gini. Kalau yang protect sama restrict, ketika kabelnya dicolok kan tetap nih kayak ini nih jatuhnya. Tapi frame yang keluar dari interface ini tidak akan di-forwarding oleh si switch. Jadi setidaknya lebih soft lah hukuman ini diterapkan. Karena kayak gini ada kasus. Jaringan keuangan ini di tempat kami kan ada keuangan ya. Keuangan ini tentu harus diproteksi dengan keamanan yang baik ya. Tapi di keuangan tersebut terkadang ada beberapa orang yang dari divisi lain itu bebas masuk ke dalam bagian keuangan dan dia bawa laptop di situ. Kemudian terkadang dia mencolok kabel, nyolok kabel yang tersedia di ruangan keuangan tersebut. Nah, kalau kita terapkan yang restrict ataupun protect, setidaknya si pegawai dari divisi lain, dia tidak menyadari bahwa dia ditolak untuk terhubung ke jaringan keuangan. Kartu jaringannya tetap berfungsi, indikator lampunya tetap menyala, tapi traffic data ke jaringan dia nggak akan bisa mengirimkan atau menerima traffic data ke jaringan, dia nggak bisa. Setidaknya mungkin dia akan berpikir, oh ini kenapa ya nggak connect ya? Pikirannya seperti itu kalian. Apa jangan-jangan laptop saya harus diinstal ulang katanya. Nah, biasanya kan kayak gitu kan pikiran orang awam ya. Orang awam ketika dia nggak bisa connect ke jaringan. Apa ada yang perlu dikonfigurasi? Nah, kita konfigurasikan aja, oh IP-nya ini. Dimasukkannya lah IP. Tapi masih tetap nggak bisa terhubung ke komputer yang kita punya. Tapi kalau orang IT mungkin akan berpikir, wah ini semuanya sudah kondisi bagus, sistem operasinya bagus, komputernya bagus, kartu jaringannya bagus, IP-nya udah benar, udah sesuai, tapi nggak bisa berkomunikasi dengan komputer di keuangan. Oh jangan-jangan ini diproteksi dengan menggunakan port security misalnya, bagi yang memahami metode tersebut ya. Tapi bagi orang yang awam ya sudah nggak connect, ya udah selesai. Nah kayak gitu. Nah, aktivasi port security ini ada yang statik, ada dinamik, dan ada sticky. Nah, jadi kan tadi MAC address dari komputer yang authorized, nah yang kita kelompokkan sebagai authorized host, ini MAC address-nya harus dimasukkan ke dalam sini. Nah, harus dimasukkan ke dalam suite ini. Ada 3 teknik yang dapat dipakai untuk memberitahu suite tentang MAC address suatu authorized host. Pertama dengan menggunakan static, kemudian dinamik, kemudian ada sticky. Oke, static, dinamik, dan sticky. Ini saya skip aja. Tugas kalian yang pertama kalian jelaskan mode static, dinamik, dan sticky
yang diimplementasikan oleh suite untuk menerapkan port security. Itu tugas pertama. Tugas kedua, ini kalian implementasikan port security dengan 3 metode tadi. Kemudian kalian implementasikan violation-nya, shutdown, restrict, dan protect ya. Kemudian kalian implementasikan di Cisco Packet Tracer. Bebas, suite-nya mau pakai yang mana, NDFlash-nya mau pakai yang mana, bebas. Semua suite di sini mendukung ya untuk port security. Silakan mau pakai 2960 ataupun 250. Silakan ya. Nanti tinggal skenario-nya. Jadi misal saja skenario untuk suite mempelajari MAC address dengan static. Kemudian kalian implementasikan yang shutdown, kalian implementasikan restrict, kemudian kalian implementasikan protect. Ini biasanya kita terapkan di port ya. Di port yang ada di suite. Jadi skenario bebas, kalian lakukan topologinya seperti apa, skenario-nya seperti apa, yang penting mewakili ini. Mode learning-nya itu static, dinamik, dan sticky. Mode violation-nya shutdown, restrict, dan protect. Oke, itu tugasnya ada 2 ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan udah jelasin untuk violation yang untuk unauthorized device atau laptop itu Pak ya. Ya. Nah, kalau untuk yang authorized ada nggak kayak gitu juga Pak? Atau itu udah aman? Bisa ulangi ini Arun? Ya. Apakah untuk yang authorized itu juga ada kayak violation atau pelanggaran itu juga nggak Pak? Atau kalau yang authorized udah aman? Enggak. Jadi authorized ini dia nggak ada violation-nya. Jadi kalau yang authorized ini ya berarti dia dianggap orang yang memang punya hak legal untuk akses ke jaringan. Jadi memang nggak dibatasi. Urusan pada implementasi penerapan authorized host tadi ada pelanggaran, ada aktivitas intrusion misalnya, ataupun ada aktivitas-aktivitas yang merugikan lainnya, itu bukan ruang lingkup dari port security lagi. Ya, ketika sudah diizinkan boleh melakukan apapun di situ untuk layer 2. Jadi tetap nanti di sisi perangkat yang lain perlu keamanan, misalnya seperti firewall, update sistem operasi, menambahkan antivirus misalnya. Masih tetap butuh aspek-aspek security yang lain. Ini keamanan di layer 2 aja. Di layer 2 itu jadi kayak gini, kalau di OSI layer itu OSI layer kan ada 7 ya. Ada 7 layer. Layer 7, layer 6, layer 5, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1. Nah ini, semakin ke bawah, ini semakin ke bawah sini, ini mode keamanannya semakin lemah sebenarnya. Nah jadi, bukan lemah, sederhana. Mode keamanan di sini semakin sederhana. Semakin ke atas, ini semakin kompleks. Dan Martin kayak gini, sederhana itu sedikit parameter yang bisa kita gunakan. Semakin ke atas, semakin kompleks, banyak parameter yang bisa kita libatkan. Saya ambil contoh aja satu. Kalau kita mau mengamankan layer 1 apa? Pasang kabel atau tidak? Sederhana seperti itu. Jadi kalau kita ada switch, ada port di sini, portnya cuma ada 2, ada komputer yang nanti akan colok ke port tersebut. Keamanannya sederhana kok kalau di layer 1 ini. Pasang kabel atau tidak. Nah, kayak gitu. Sederhananya seperti itu kan. Naik lagi ke layer 2, ini agak lebih banyak atribut yang bisa kita libatkan. Boleh dia tercolok ke sini. Tapi kan di sini kita blok dengan protect atau restrict tadi. Atau MAC address-nya nggak kita daftarkan. Nah, layer 3 lebih lagi. Kita bisa memproteksi berdasarkan IP source, IP destination misalnya. Layer 4 lebih lengkap lagi. Kita bisa libatkan protokol ataupun port ya.
di layer 4. Di layer 567 ini kita bisa proteksi data ataupun konten. Nah, jadi semakin ke atas semakin banyak parameter yang bisa kita libatkan. Nah, hubungan tadi misal saja ketika dia untuk khusus layer 2 ya, khusus layer 2, ketika dia sudah masuk dalam kategori authorized host, apakah tidak ada hukuman? Ya, jawabannya nggak ada hukuman lagi. Itu dianggap ibaratnya kamu punya rumah, nih kamu punya rumah, ketika orang tua kamu masuk ke dalam rumah, itu kan termasuk dalam kategori authorized ya. Orang yang punya wewenang, punya izin untuk akses ke dalam rumah. Urusan nanti orang tua kalian misal saja melakukan tindakan yang jelek ataupun yang bagus, ya dia tetap diizinkan untuk masuk ke situ. Ya sederhananya seperti itu, ataupun kalian lah diilustrasikan. Kalian punya rumah, ya tentu kalian boleh masuk ke situ. Urusan nanti kalian maling, maaf agak kasar ya, mengambil uang orang tua kalian, ataupun kalian membantu orang tua kalian untuk mengerjakan tugas, itu bebas. Nggak ada yang bisa larang untuk kalian masuk ke dalam rumah itu. Nggak ada yang bisa larang untuk kalian melakukan aktivitas di dalam rumah itu. Untuk melarangnya, nanti ada skema lain. Nah, skema yang di atas ini, layer 3, 4, 5, 6, 7, ini bisa kita pakai. Kalau di layer 2, intinya ngizinin atau enggak, dengan cara yang lebih halus dibandingkan layer 1, yang tadi, kalau layer 1, pasang kabel atau cut kabelnya. Nah, itu. Colok kabelnya atau cabut kabelnya kalau di layer 1. Kalau layer 2 agak halus, ya oke, kabel boleh colok, tapi port ini nggak berfungsi. Nah, sederhana kayak itulah ya, Run. Ya Pak, masih Pak. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya Pak. Ya, Jonathan. Tadi Bapak menyebutkan kalau proteksi port itu bisa menggunakan limit MAC address Pak ya. Ya. Nah, Bapak tadi juga menyebutkan kalau pakai metode itu tidak sebetulnya aman atau full secure. Nah, ini saya ingin bertanya, apa saja bentuk yang tidak aman itu, Pak? Tidak full secure itu. Jadi balik lagi ke konsep awal MAC address. MAC address itu ada aturan ya. Kalau dulu di Jarkom dasar kayaknya udah saya jelaskan ya, alamat fisikal itu ya. MAC address itu 48 bit dan sifatnya unik. Di dunia ini nggak ada yang sama MAC address itu. Coba aja di komputer kalian cek MAC address-nya. Kalian kalau punya HP yang punya wireless pasti ada MAC address juga, ataupun komputer rekan kalian, keluarga kalian, MAC address itu nggak akan sama. Artinya unik. Jadi dari satu perangkat dengan perangkat lain nggak mungkin sama. Tapi persoalannya MAC address itu bisa di-cloning. Jadi kalau ada skenario seperti tadi, nah skenario seperti ini, misal saja di suite ini MAC address komputer ini misalnya ini ya. Nah, MAC address ini kan setiap sistem operasi cara penyajiannya beda, tapi informasi yang terkandung biasanya sama. MAC address PC A ini, MAC A, PC A adalah ini misalnya. MAC address PC B, ini PC B ya, saya simbolkan MAC address-nya ini. Ini nggak sama ya, walaupun dia simulasi, itu nggak akan sama.